Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita semuanya dipertemukan di BPP Tawangsari ini dalam rangka upaya kita bersama turut mensukseskan program pemerintah Indeks Pertanaman 400 IP 400 tanaman padi. Kali ini saya yang ditugasi untuk memaparkan berkenaan dengan bagaimana upaya kita agar program ini bisa tercapai dengan sukses. Sebab ini satu hal yang baru dari kegiatan pemerintah untuk peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan bagi petani kita. Nah, ada dua hal yang kali ini ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu tentang penjadwalan tanam. Jadwal tanam ini menjadi sesuatu yang penting sebab ini menjadi acuan, patokan dalam kita nanti melaksanakan kegiatan kita. IP 400, 4 kali tanam, 4 kali panen dalam kurun waktu 1 tahun. Dari pembiasaan petani yang dulu-dulu sebelum IP 400, ada yang setahun 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 2 tahun 5 kali. Maksimal khususnya di daerah kita ini Sukoharjo 1 tahun 3 kali. Nah, kali ini kita diajak 1 tahun 4 kali. Ini sesuatu hal yang baru dan ingin kita capai, dan alhamdulillah praktek kemarin tahun 2021 bisa lancar, bisa terlaksana. Kita tanam bulan Januari dan insya Allah akhir Januari ini MT4 panen. Nah, adapun kali ini dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama penjadwalan tanam. Nah, kita diajak untuk 4 kali tanam dan 4 kali panen dalam waktu 1 tahun di lahan yang sama. 1 tahun itu 12 bulan 365 hari. Selama 1 tahun 12 bulan 365 hari ini kita diajak untuk bisa tanam 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi kita diajak tanam 4 kali selama 1 tahun dan panen 4 kali dalam 1 tahun. Sehingga 12 bulan ini kita bagi 4 kali tanam, 4 kali panen. 365 hari kita bagi 4 kali tanam, 4 kali panen. Pengalaman yang kami jalani sekarang MT1 di bulan Desember 2021 di Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari. Lah, Desember sampai nanti kita panen, kemarin rata-rata ya bulan Desember ini alhamdulillah sudah selesai tanam. Ada yang pertengahan Desember, ada yang akhir Desember. Taruhlah kita buat tanggal 15 Desember tahun 2021 kita tanam musim tanam 1. 12 Desember 2021 ini tanam MT1. MT1 kita masih menggunakan varietas Genjah Mekongga. Mekongga itu umur panen itu 90 hari. Jadi dari tanam tanggal 15, 90 hari yang akan datang diperkirakan kita sudah panen MT1. Jadi kalau 15 Desember kita tanam, perkiraan panen nanti tanggal 15 bulannya Desember, Januari, Februari, Maret. 15 Maret perkiraan kita panen MT1. 15 Maret tahun 2022. 15 Maret tahun 2022 ini MT1 sudah selesai kita laksanakan. Sehingga Desember sampai Maret kita sukses MT1. Nah, berikutnya kita persiapan untuk meraih MT2. MT2 waktunya setar mulai dari bulan Maret sampai
3 bulan mendatang. Untuk proses tanam, olah lahan, panen, atau proses dari panen, kemudian olah lahan, tanam, ini kita hanya diberikan spelling waktu kisaran 10 hari. Kenapa begitu? 365 hari. 90 harinya sudah diambil di MT1. Nah, MT2 nanti, MT2, MT3, MT4, kita direncanakan akan menggunakan varietas super genjah. Varietas super genjah yaitu varietas dengan umur yang singkat, produksi tetap tinggi, dan nilai jualnya juga bagus. Artinya para penebas, para pembeli gabah itu juga mau. Di antaranya yang ada di Sukoharjo ini ada M70D, Cakrabuana, dan Pajajaran. Itu rata-rata umur panen itu 80 hari. 80 hari, 80 hari, 80 hari. 80 hari untuk MT2, MT3, MT4. 3 MT ini menghabiskan waktu 80 kali 3, 240 hari. Kemudian MT1 masih menggunakan varietas genjah, usianya 90 hari. Sehingga MT1 sampai 4 itu menghabiskan waktu 330 hari. 330 hari untuk proses dari tanam sampai panen. MT1 90, MT2 80, MT3 80, MT4 80. 330. Sedangkan 1 tahun itu 365 hari. Waktu dihabiskan untuk proses tanam sampai panen 330 hari. Sehingga masih ada sisa waktu 35 hari. 35 hari inilah yang akan kita manfaatkan untuk proses dari panen, olah lahan, dan tanam kembali. Sehingga setiap ini ya dari MT1 ke MT2, MT2 ke MT3, MT3 masuk MT4, praktis hanya mendapatkan jatah waktu 35 hari dibagi 3, yaitu kisaran 10 sampai 12 hari. Waktunya sangat singkat, 10 sampai 12 hari untuk proses panen, olah lahan, tanam. Apa mungkin? Nah, inilah diantaranya kita yang diajak untuk ekstra di dalam mempersiapkan musim tanam yang akan datang, yaitu melalui upaya apa yang kami sampaikan yang kedua tadi tentang penyiapan bibit agar pada saat tanam MT berikutnya sudah siap. Artinya kita mesti menyiapkan persemian itu di luar lahan. Sehingga yang kedua ini bagaimana strategi kita, upaya kita untuk persemian di luar lahan. Sehingga pada saat nantinya kita mesti tanam, bibit sudah siap. Ya. Karena hanya waktu 10 sampai 12 hari. Sehingga begitu panen harus segera olah lahan dan siap untuk ditanami kembali. Lah tentu kalau kita melakukan persemian di lahan, lahan masih ada tanamannya. Taruhlah misalkan MT1 panennya tanggal 15 Maret. Ditambah 10 hari untuk tanam berarti tanggal 25 Maret kita tanam MT2. Waktunya hanya 10 hari, 25 Maret MT2 harus tertanam. Kalau kita meski menyiapkan persemian di lahan, lahannya masih ada tanamannya. Sehingga kita harus menyiapkan di luar lahan. Nah, ada pun tekniknya. Yang pertama, persemian dilakukan di luar lahan dengan memanfaatkan lahan pekarangan atau kebun kita atau halaman kita, atau rata-rata petani di desa lahan pekarangannya masih luas. Lah kita melakukan persemian di halaman kita, di pekarangan kita, yaitu
pada saatnya nanti akan kami uraikan berkenaan bagaimana kita menyiapkan melakukan persemian di pekarangan. Kapan mesti melakukan persemian? Ya kalau kita mentargetkan 25 Maret ini kita tanam, berarti kalau kita menghendaki usia tanam itu bibitnya umur 25, berarti 25 Maret ini dikurangi 25 hari untuk kita harus sudah siap tebar benih, sehingga setelah usia benih umur 25 hari tepat tanggal 25 bisa kita tanam. Kemudian yang kedua itu menggunakan dapok. Dapok itu sitre ya, dapok sitre ini yang biasa kita gunakan untuk menyemai menggunakan mesin tanam itu. Menggunakan kelebihan dengan dapok ini bisa diratakan di halaman atau bisa di sistem sap, jadi bertingkat-tingkat. Jadi kita siapkan para-para rak begitu, tingkat demi tingkat, itu bisa mempersingkat tempat, hemat tempat dengan menggunakan dapok ini. Kemudian yang ketiga yaitu dengan kerjasama dengan penyedia bibit. Artinya biasanya di beberapa tempat ada para petani pengusaha bibit yang itu kita ajak kerjasama. Mereka sudah menyiapkan lahannya, sawahnya untuk tidak ditanami, tetapi digunakan untuk jasa persemian. 3. Kemudian yang keempat, yaitu dengan menyisihkan lahan kita seluas ukuran persemian, memang sengaja tidak kita tanami. Karena apa? Memang ancang-ancang nanti pada saatnya semai, lahannya belum panen, tetapi persemiannya sudah bisa kita siapkan. Nah, kemudian yang berikutnya, bisa juga ini yang paling ideal dan akan dilaksanakan terutama di petani Tawangsari, yaitu dengan cara setiap menjelang panen ya. Jadi setiap menjelang panen itu tanaman padi yang sudah mulai keluar malai itu walaupun belum tua itu dicabut kemudian disisihkan di sela-sela tanaman yang lain. Dicabut semuanya seukuran lahan persemian yang kita butuhkan, sehingga padi ini melanjutkan kehidupannya di tempat di sela-sela tanaman yang lain. Lahan ini untuk persemian sudah bisa kita siapkan. Kita olah lahannya, tanaman yang di sini seiring tambahnya waktu untuk sampai bulir-bulirnya menjadi bernas, mentes dan siap panen, persemian ini sudah siap. Sehingga begitu dipanen, diolah lahannya, persemiannya sudah siap. Sementara ini dua hal pokok yang mesti kita lakukan. Yang pertama tentang penjadwalan tanam, artinya dari hitungan ini kita diajak untuk mengoptimalkan lahan kita. Kalau 1 tahun bisa 4 kali, kenapa harus kita tanam 2 kali? Kenapa mesti hanya 3 kali? Toh 4 kali bisa dilaksanakan. Tentu kita harus lebih ekstra keras, kerja lebih giat. Dengan kerja giat kita, pendapatan kita juga akan tambah. 4 kali panen dikalikan keuntungannya. Beda hanya kalau hanya 2 kali, apalagi 1 kali. Semoga bermanfaat. Hal-hal lain terkait dengan IP 400 insya Allah kami uraikan pada saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.